Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap nama Muhammad Fajri Fai dari kelas 11 AP2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cermin. Langsung saja ke videonya. Pengertian cermin. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perdandan, digunakan sebagai alat bantu melihat persimpangan di suatu gang sempit, digunakan sebagai alat bantu melihat keadaan belakang pada kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya. Dalam dunia optik fisik dikenal terdapat 3 jenis cermin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, dan peralatan lainnya. Yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang memiliki lengkungan ke arah luar. Yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk melengkung ke dalam. Seperti apa melengkung ke dalam? Seperti bentuk mangkok. Rumus cermin terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bayangan yang dibentuk dari 2 cermin datar, yang dimana rumusnya adalah N sama dengan dalam kurung 3600 per A min M, dimana N ini adalah jumlah bayangan yang terbentuk dan A adalah sudut antara 2 cermin dan M adalah genap atau ganjil, dengan ketentuan 360 per A genap lebih besar dari nilai M min 1. Yang kedua tinggi cermin datar. Rumusnya adalah TCD sama dengan 1/2 atau setengah tinggi benda. Yang ketiga cermin cembung. Rumus cermin cembung adalah min 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S kuadrat, dimana F adalah fokus cermin cembung atau satuannya cm, dan S adalah posisi benda satuannya cm, dan S kuadrat adalah posisi bayangan dan satuannya cm. Yang keempat ada cermin cekung. Rumus dari cermin cekung adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S kuadrat, dimana sama seperti cermin cembung. F adalah fokus cermin cekung satuannya cm, yang S adalah posisi benda satuannya cm, dan S kuadrat adalah posisi bayangan dan satuannya cm juga. Dan yang kelima perbesaran bayangan. Rumus perbesaran bayangan yaitu M sama dengan S kuadrat per S sama dengan H kuadrat per H, dimana S posisi benda satuannya cm, dan S kuadrat posisi bayangan satuannya cm, dan H kuadrat tinggi bayangan satuannya cm, dan H adalah tinggi benda dan satunya cm. Berikut contoh soal cermin. Langsung saja ke contoh soalnya. Soalnya adalah sebuah benda memiliki tinggi 2 cm berada di depan cermin cekung yang memiliki fokus 4 cm. Jika letak benda 3 cm dari fokus, tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Jadi rumusnya itu 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S kuadrat. Langsung 1 per 4, F nya adalah 4, sama dengan 1 per 3, 3 itu dari S 3 cm, plus 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat sama dengan dalam kurung 3 min 4 per 12. 1 per S kuadrat sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan min 1 per 12. Jadi S kuadrat sama dengan min 12 cm. Jadi jarak bayangan pada soal di atas adalah 12 cm. Nilai negatif min pada hasil mencirikan bahwa sifat bayangan adalah maya. Sifat bayangan maya. Nah, ya. Yang kedua yaitu
M sama dengan S kuadrat per S. M sama dengan S sudah ketahui, yaitu 12/3. Jadi 12/3 sama dengan 4. M sama dengan 4 kali. Jadi perbesaran di atas adalah 4 kali semula. Yang ketiga ada rumus M sama dengan H kuadrat per H. Sudah diketahui, yaitu M4 sama dengan H kuadrat per 2. H kuadrat sama dengan 8 cm. Jadi tinggi bayangan pada soal di atas adalah 8 cm. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.